Semangat pagi, ketemu lagi dengan Bu Siti Maftuha pada video pembelajaran matematika kelas 9. Jangan lupa tonton sampai selesai ya video pembelajaran ini. Dan klik like serta subscribe-nya untuk mengetahui video-video pembelajaran selanjutnya. Sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini, kalian harus tahu kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasar pengetahuan 3.3. Menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Serta kompetensi dasar keterampilan 4.3. Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Jadi, di video pembelajaran khusus untuk kelas 9 untuk bab sekarang tentang fungsi kuadrat, kalian harus mempunyai kemampuan dasar tentang fungsi kuadrat dengan menggunakan 1. Yaitu tabel, 2. Persamaan, 3. Grafik. Dan untuk video pembelajaran kali ini, khusus kali ini, kalian akan mempelajari menyajikan fungsi kuadrat dengan tabel. Namun, sebelumnya kalian harus tahu dulu, apa sih pengertian dari fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Ingat, kenapa dia harus berpangkat tinggi 2? Ya, karena dia adalah kuadrat. Fungsi kuadrat masih berkaitan dengan persamaan kuadrat. Masih ingat kan bentuk umum persamaan kuadrat? Ya, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat video pembelajaran yang lalu. Lalu seperti apa bentuk umum untuk persamaan kuadrat ya? Oke, bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, di mana a, b, c adalah anggota atau elemen bilangan real. Dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Tahu kan kemarin alasannya kenapa dia tidak boleh sama dengan 0? Ya, karena kalau A-nya 0, maka X pangkat 2-nya pun akan 0. Jika 0, maka dia tidak lagi menjadi fungsi kuadrat, tapi akan menjadi fungsi linier. Itu pelajaran kelas 8. Dan di sini kamu juga perlu harus ingat, A dan B itu disebut juga dengan koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Jadi A dan B ini adalah berupa angka, ya. Lalu C disebut juga konstanta. Konstanta itu apa? Angka juga, tapi dia tidak bervariabel, maka disebut konstan alias tetap, ya. Fungsi kuadrat ternyata ditulisnya tidak selalu bentuk fx. Dia juga bisa ditulis dalam bentuk y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Jadi kalau kamu menemukan bentuknya fx atau y itu sebenarnya sama loh. Nah, di sini X disebut juga sebagai variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Apa maksudnya dia variabel bebas dan variabel terikat? Ya, karena nilai X itu tidak dipengaruhi alias bebas, dia tidak terikat oleh apapun. Ya, tapi Y disebut variabel terikat. Kenapa? Karena nilai Y ini dia terpengaruh oleh hasil perhitungan dari nilai X. Maka disebut di sini variabel terikat. Seperti apa sih? Kita lihat ya.
Namun sebelum kita melihat fungsi kuadrat dalam bentuk tabel, alangkah baiknya kita harus tahu dulu istilah-istilah yang pernah kalian dengar di waktu kelas 8. Apa istilahnya? Yaitu ada domain, kodomain, dan rank. Apa kalian masih ingat? Alhamdulillah kalau kalian masih ingat apa itu domain, kodomain, dan rank. Tapi seandainya lupa, Ibu ingatkan kembali. Domain adalah disebut juga daerah asal, ya, daerah asal, dan dilambangkan dengan X, berarti nilai X ya. Jadi domain itu biasanya dilambangkan dengan nilai X. Selain domain ada lagi yang namanya kodomain atau disebut juga dengan daerah kawan. Kawannya siapa? Kawannya domain ya. Siapa? Yaitu Y. Oke. Lalu ada lagi yang disebut juga dengan rank. Rank itu disebut daerah hasil dan biasa dilambangkan fx atau y. Kok y lagi? Ya, apa perbedaan kodomain dan rank? Kalau rank itu adalah hasilnya, dia ada di kodomain, tapi dia merupakan hasil dari perhitungan dari domain. Sedangkan kodomain belum tentu menjadi daerah hasil. Ya, lihat perbedaannya ya nak ya. Domain, kodomain, dan rank. Kita lihat seperti apa. Oke, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menyajikan fungsi kuadrat dengan tabel. Supaya kalian lebih paham, saksikan contohnya ya. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Dengan domainnya adalah min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Sajikan fungsi kuadrat tersebut dengan tabel. Nah, sebelum kita buat tabel, alangkah baiknya kita cari dulu domain atau disebut daerah asal. Ingat, di sini lambangnya adalah X atau disebut variabel bebas. Nah, di sini kalian lihat min 2 terakhirnya 4, berapakah X-nya? Kalau kalian ingat, dia sama seperti bentuk garis bilangan. Berarti dari min 2 sampai 4. Angkanya berapa saja? Oke, berarti angkanya adalah ada min 2, lalu min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Inilah X-nya. Nilai X min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah kita buat tabelnya. Nah, ini tabelnya. Oh, tabelnya langsung ada isinya? Enggak, tadinya enggak ada isinya, nak. Yang ada hanya X-nya saja nih. Yang ada hanya X. Lalu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 dapat dari mana? Nih dapatnya ketika kamu sudah mencari daerah asalnya. Maka kolomnya langsung diisi dengan angka-angka yang sudah kamu cari, yaitu min 2. Lalu min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah untuk barisan di atas, untuk nilai X. Lalu untuk kolom pertama, ya setelah X ada X kuadrat min 2X min 3. Ini dapatnya dari mana? Ini didapat dari fungsi kuadratnya. Apa saja fungsi kuadratnya? Kalau kita lihat di sini, ini ada suku pertamanya adalah X pangkat 2. Maka X pangkat 2 ini kita taruh di bawahnya X ya. Kita taruh di sini. Lalu ada suku keduanya min 2X, kita taruh di kolom bawahnya lagi. Lalu ada lagi nilai min 3, kita taruh di bawahnya lagi. Nah, yang terakhir adalah yang paling depan ya. Kenapa paling depan? Karena kita akan mencari hasil dari fx ya. Oke, kita akan mulai bagaimana cara menghitungnya. Tadi diingat? Yang ada hanya X, lalu min 2 ini kita dapat dari domain daerah asal. Lalu untuk kolom di bawahnya ini didapat dari
fungsi kuadrat yang ada di soal. Oke, nah sekarang kita akan mengisi nih. Ini tadinya kosong ya. Oke, didapat dari mana angka 4 ini? Angka 4 ini didapat dari persamaan ini. X pangkat 2. X-nya itu berapa sih? Kalau kita lihat, angkanya adalah kita mau mengisi di bawah, di kolom kedua baris kedua, berarti kita lihat X-nya adalah nilainya min 2. Berarti kita akan membuat nilainya adalah min 2. Nah, di sini ada pangkatnya 2, berarti sini juga kita pangkatkan 2. 2. Min, lanjutkan lagi. Untuk kolom selanjutnya, di kolom ketiga baris kedua. Kolom ketiga baris kedua. Oke, kita akan melihat di sini X-nya adalah bernilai min 1. Berarti kita tulis min 1 pangkat 2. Maka nilainya min 1 kali min 1. Min kali min plus 1 kali 1 adalah 1. Oke, maka jawabnya di sini 1. Lalu kenapa ini hasilnya 0? Lihat lagi, X-nya bernilai 0. Berarti 0 pangkat 2 sama dengan 0. Ini 1 pangkat 2, hasilnya 1. Yang di sini 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Di kolom selanjutnya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu di sini adalah 4 pangkat 2, hasilnya adalah 16. Oke, kita lanjut ke kolom warna biru yang bernilai min 2X. Di mana X-nya kita akan mengisi di kolom kedua baris ketiga. Kita lihat di sini X-nya adalah bernilai min 2. Berarti di sini adalah min 2 dikali dengan min 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 4. Oke. Lalu di sini berarti min 2 dikali min 1. Maka hasilnya adalah 2. Oke. Yang di sini berarti min 2 dikali 0. Maka hasilnya adalah 0. Oke. Yang selanjutnya adalah min 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah min 2. Ya, lalu min 2 dikali 2. Berarti hasilnya adalah min 4. Oke, begitu seterusnya. Berarti di sini min 2 dikali 3. Hasilnya adalah min 6. Lalu min 2 dikali dengan 4. Hasilnya adalah min 8. Oke, itu adalah hasil perhitungan. Jika sudah, kita lanjut ke baris yang keempat atau yang berwarna ungu, yaitu bernilai min 3. Loh, kok di sini hasilnya sama semuanya min 3? Kenapa ya? Iya, kalau kamu perhatikan di sini tidak ada nilai X, atau yang disebut juga min 3 itu tadi adalah disebut C, disebut konstanta alias konstan. Kalau konstan berarti dia akan sama terus, ya kan? Kalau hasilnya min 3 berarti akan konstan sampai kapanpun dia akan bernilai min 3. Oke? Maka di sini jawabannya min 3 semua. Kalau di sini 4 ya berarti di sini 4 semua harus konstan ya. Nah, kalau sudah kita akan mencari nilai fungsi kuadratnya atau nilai Y. Dari mana caranya? Yaitu kita tinggal menghitung, menjumlahkan angka-angka di atas ini. Tidak, yang warna oranye ini enggak dihitung ya. Yang dihitung adalah, lihat tadi ini persamaannya. X pangkat 2 dikurang 2X kurang 3, ya berarti itu saja yang kita hitung. Berarti 4 tambah 4 ditambah min 3. Oke, 4 tambah 4, 8 ditambah min 3, maka hasilnya 5. Lalu kita lanjutkan lagi di sini adalah 1 tambah 2, 3 dikurangin 3, hasilnya 0. 0 tambah 0, 0 ditambah min 3, maka hasilnya min 3. Lalu 1 tambah min 2, hasilnya min 1, ditambah min 3, hasilnya min 4. Lalu 4 ditambah min 4, 0 ditambah min 3, maka hasilnya min 3. 9 tambah min 3, hasilnya 3, dikurang 3, hasilnya 0. Lalu 16 ditambah min 8 adalah 8, ditambah min 3, maka hasilnya adalah 5. Nah, dari situ ya caranya ya untuk mendapatkan 5, 0, min 3, min 4, min 3, 0, 5.
Ya. Jadi menjadikan fungsi kuadrat dengan tabel adalah kalian gunakan fungsi-fungsi yang ada. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Semoga bisa ya, Nak ya. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Tadi kita sudah bahas contoh soal yang pertama. Bagaimana untuk contoh soal selanjutnya? Saksikan ya. Diketahui fungsi kuadrat 3x pangkat 2 dikurang 8x tambah 5 dengan daerah asal atau domainnya negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 7 dan x anggota bilangan bulat. Tentukan daerah hasilnya. Bagaimana caranya? Pertama, ingat kita harus cari dulu variabel bebasnya atau nilai x-nya ya. Bagaimana sih cara mencarinya? Kita cari. Berarti x-nya sama dengan adalah ini batasnya min 1 sampai 7. Min 1 kurang dari sama dengan, maka min 1-nya ikut ya. Berarti di sini min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Lihat, di sini kurang dari 7. Nggak ada sama dengannya. Berarti kalau kurang dari 7, angkanya berapa? Kurang dari 7 berarti 6. Maka kita berhenti sampai di angka 6. Berarti 4, 5, 6. Dah, selesai. 7 tidak usah. Beda ya sama contoh yang tadi ya. Oke, kita lihat. Sekarang yang ditanya adalah daerah hasilnya. Kita akan menggunakan dengan cara tabel. Oke, nah ini tabelnya. Kamu sudah lihat dan kamu sudah saksikan. X, ingat yang pertama yang warna hijau ini adalah nilai variabel bebasnya yang tadi sudah kita cari, min 1 sampai 6. Kamu sudah tulis di tabelnya. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal cari fungsi kuadratnya. Nah, di fungsi kuadrat ini ada 3 suku ya. Oke, jadi kita mau tulis 3 suku ini yaitu 3x pangkat 2 di baris bawahnya x, dilanjutkan lagi baris bawahnya lagi. Oke, lalu lanjutnya lagi adalah suku selanjutnya 5, itu taruh di baris bawahnya. Yang terakhir adalah baris untuk fx atau nilai y. Oke, nah sekarang kolom-kolom yang kosong ini akan kita isi. Berapa ya angka-angkanya yang sesuai? Oke, kita lihat. Di sini ada suku pertamanya adalah 3x pangkat 2. Maka nanti kalau kamu bertemu x, disubstitusi, diganti dengan x yang ada di atas sini. Nah, di sini kolom ini kan berarti nilai x-nya adalah min 1 ya, Nak ya. Berarti kita ganti 3x pangkat 2-nya, kita ganti ya. Berarti 3 kali x-nya dengan min 1. Oke, kita masukkan min 1 pangkat 2. Oke, berarti 3 kali min 1 pangkat 2. Berarti 1 sama dengan 3. Oke, kita tulis ini 3. 3. Mau lanjut lagi ke bawah? Boleh. Di sini nilainya adalah min 8x. Berarti min 8x-nya ganti dengan min 1. Hasilnya adalah negatif kali negatif positif. 8 kali 1 hasilnya 8. Oke, 8. Oke, 8. Oke, lanjut lagi. Yang di sini berapa? Ingat, ini ada x-nya enggak? Enggak ada kan? Karena enggak ada, dan ini juga disebut sebagai konstanta, konstan alias stabil, tetap. Berarti kalau di sini 5, maka di bawahnya juga pasti 5. Oke, sudah dapat nih lengkap angkanya. Nah, berapakah y-nya? Y-nya kalau y-nya tinggal dihitung, tadi diingat. Jadi dihitung ya. Berapakah y-nya? Y-nya itu ternyata didapat dari 3 ditambah 8 ditambah 5. Berapa 3 tambah 8 tambah 5? Ternyata hasilnya adalah 16.
maka didapat nilainya 16. Jadi kalau X-nya min 1, kamu akan mendapatkan Y-nya hasilnya adalah 16 untuk persamaan 3X pangkat 2 dikurang 8X tambah 5. Bagaimana selanjutnya? Kita hitung satu baris ya. Kita selesaikan satu baris. Oke? Sekarang yang ini, 3X pangkat 2, berarti X-nya dengan 0, berarti 3 kali 0 pangkat 2. Oke, berarti 3 kali 0 hasilnya adalah 0. Oke, tulis 0. Kita lanjutkan ke sini, berarti 3 kali 1 pangkat 2. Berarti 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Susah ya kalau nggak di papan tulis. Oke, kita lanjut lagi. Kolom selanjutnya 3 kali 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 kali 4. Hasilnya adalah 12. Oke, kita tulis ini 12. Kita lanjutkan lagi, berarti 3 kali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 kali 9. Hasilnya adalah 27. Oke, di sini tulis 27. Oke, lanjut lagi. 3 kali 4 pangkat 2. Berarti 3 kali 16 hasilnya adalah 48. 48. Oke, lanjut lagi. Berarti 3 kali 5 pangkat 2 hasilnya adalah 3 kali 25. Oke, hasilnya adalah 75. Oke, tulis ini 75. Oke, terakhir 3 kali 6 pangkat 2, berarti hasilnya 3 kali 36, hasilnya adalah 108. Kita tulis 108. Oke, kolom baris kedua sudah selesai. Kita lanjut lagi ke baris yang ketiganya. Oke. Di sini nilainya min 8 tadi, ingat cara ngitungnya? Min 8 dikali, sekarang kita mau isi ini berarti X-nya ganti 0 ya. Berarti kita tulis min 8 dikali kali 0, maka hasilnya adalah 0. Lanjut lagi, min 8 dikali 1, hasilnya adalah min 8. Oh iya, 0-nya belum tulis. Kita tulis ini. 0. Oke, yang di sini hasilnya berarti min 8. Kita lanjut lagi. Min 8 dikali 2. Hasilnya adalah min 16. Min 16. Kakak tolong casan, Kak. Ya, aku mau. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Maaf terpending tadi. Oke, kita lanjutkan ke min 8 dan 3 ya. Berarti min 8, X-nya 3. Berarti hasilnya adalah negatif 24. Oke, kita tulis di sini negatif 24. Oke, lanjut lagi ke kolom selanjutnya, min 8 kali 4. Hasilnya adalah negatif 32. Oke, kita tulis di sini negatif 32. Kita lanjutkan lagi ke X-nya 5, berarti negatif 8 dikali 5, maka hasilnya adalah negatif 40. Oke, kita tulis di sini negatif 40. Oke. Untuk kolom terakhir, untuk X-nya 6, berarti negatif 8 dikali 6. Hasilnya adalah negatif 48. Oke, kita tulis di sini negatif 48. Oke, selesai juga untuk baris suku kedua, yaitu min 8X. Nah, sekarang kita ke suku terakhir, yaitu 5. Nih, konstanta. Ingat, karena ini konstan, berarti kalau sini 5, maka semua barisan ini adalah bernilai 5. Oke, tinggal ditulis, berarti ini 5, 5, 5, 5. Mau X-nya berapapun, dia pasti 5. X-nya 4, tetap 5. X-nya 5, tetap 5. X-nya 6, tetap 5. Oke?
Nah, sekarang kita cari daerah hasilnya. Daerah hasil tadi ingat ya, berarti menjumlahkan suku-suku yang ada. Oke, berarti ini 0 tambah 0, 0 tambah 5, maka hasilnya 5. Oke, kita lanjut ke sini. Untuk X-nya 1 berapa Y-nya ya? Kita cari ya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Berarti tinggal 3 tambah negatif 8 ditambah 5. Oke, kita hitung. Ternyata hasilnya adalah 3 tambah 5, 8 dikurang 8 hasilnya 0. Berarti hasilnya kalau X-nya 1, maka Y-nya adalah 0. Kita lanjutkan ke sini. Untuk X-nya 2 berapa Y-nya? Berarti lihat di situ ada angka 12, negatif 16 sama 5. Berarti di sini 12 ditambah negatif 16 ditambah 5 berarti 17 ya, kan positif nih 12 tambah 5 berarti 17 ditambah negatif 16 maka hasilnya adalah 1. Oke, kita tulis ini 1. Kita lanjut lagi ke nomor 3, berarti di sini ada angka 27, negatif 24 dan 5, berarti di sini 27 coret-coretannya ditambah negatif 24 ditambah 5. Berapa ya hasilnya? 27 ditambah 5, 32 ya, atau gampangnya ini aja, 27 dikurang 24 berarti 3, 3 ditambah 5 berarti hasilnya adalah 8. Kita tulis ini 8. Oke, kita cari lagi. Untuk X-nya 4, maka nilainya di sini ada 48. Lalu ditambah negatif 32. Ditambah 5. Oke, sama dengan berapa? 48 dikurangin 32 berarti 16. Ya, 16 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 21. Kita tulis sini 21. Oke, kita lanjutkan lagi. Berapakah nilainya? Kita lihat di sini adalah 75, negatif 40, dan 5. Kita tulis sini ya, kosong ya space-nya. Berarti kita tulis 75. Nggak ketulis ya. 75 ditambah negatif 40 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 75 tambah 5, gampang ya, 80 dikurang 40 berarti 40. Oke, kita dapat di sini 40. Kita lanjutkan lagi. Untuk kolom selanjutnya 108 ditambah negatif 48 ditambah 5. Sama dengan ini, kayaknya lebih mudah. 108 dikurang 48 berarti 60. 60 ditambah 5, 65. Oke, kita tulis di sini 65. Oke, sudah didapat. Ternyata hasilnya adalah ini ya nak ya. Oke, kita sudah dapat. Ternyata kalau nilainya min 1 maka hasilnya 16. Kalau X-nya 0 maka Y-nya 5. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Kalau X-nya 2, Y-nya 1. Kalau X-nya 3, Y-nya 8. Jika X-nya 4, Y-nya 21. Jika X-nya 5, Y-nya 40. Jika X-nya 6, Y-nya 65. Maka itulah yang disebut daerah hasilnya. Kita tulis tadi daerah asalnya bentuknya kayak gini. Nah, berarti daerah hasilnya kita tulis. Maka daerah hasilnya adalah, kita buat kurung kurawal karena di sini kan kurung kurawal ya nak ya. Berarti kita tulis bukan X lagi. Ingat di sini daerah hasilnya lambangnya adalah Y. Berarti kita tulis Y. Garis. Terus kita lihat kecil, mana yang paling kecil? Dari angka-angka ini mana yang paling kecil? Oh, yang paling kecil adalah 0. Ya, berarti kita tulis berarti 0 lebih kecil. 0-nya ikut ya, berarti pakai sama dengan Y, pakainya Y karena daerah hasil, ingat ya. Lalu yang paling besar, yang mana yang paling besar? 16,5, yang mana yang paling besar? Ternyata 65. Ya udah kita tulis 65, mau diikutin nggak? Kalau mau diikutin berarti pakai sama dengan. Kalau nggak mau diikutin berarti di sini adalah kurang dari berapa? 65, kurang dari 66. Boleh nulisnya kayak gitu. Ya. Oke.
dengan Y-nya adalah bilangan bulat. Selesai. Inilah yang disebut daerah hasilnya. Paham? Insya Allah paham ya nak ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kalian sudah menyaksikan contoh soal yang tadi. Sekarang contoh soalnya agak berbeda dikit ya, tapi semoga kalian bisa ngerjainnya nanti saat menemukan soal ini. Oke, diketahui suatu fungsi kuadrat 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 3. Hitunglah A, bayangan x sama dengan min 4. B, hitunglah nilai dari f3. Yang C, hitunglah nilai x sehingga nilai fungsi adalah min 6. D, hitunglah nilai x sehingga fx sama dengan 15. Kalau kalian ingat tadi kita menggunakan tabel, berarti ini kalau seandainya kamu mau menggunakan tabel, tabelnya adalah bentuknya, kamu buat tabel, maaf tidak bisa lurus ya. Oke, kamu bikin tabel. Di sini tabelnya pasti otomatis banyak ya, tapi ibu bikinnya cukup daerah asal dan daerah hasil. Oke, sekarang kita lihat di sini x-nya min 4. Kita tulis min 4. Kalau x-nya min 4, y-nya berapa? Itu yang ditanya. Untuk yang A. Oke. Lalu yang B, nilai dari F3. 3 itu kan sama dengan di sini nih. Fx, x-nya ganti 3. Berarti kita di sini udah diketahui x-nya 3, maka y-nya berapa? Oke. Lanjut lagi yang C, nilai x. Suruh hitung nilai x, berarti x-nya yang nggak ada kan? Karena yang ditanya nilai x, berarti x-nya nggak ada. Berarti minimum itu adalah nilai fungsi, berarti fx atau yang disebut y tadi ya. Jadi fx itu kan bisa ditulis dengan y, maka y-nya sudah dapat min 6, berarti x-nya kira-kira berapa? Oke, lalu kita lanjutkan lagi. Kalau ini tanya nilai x lagi d-nya, berarti d-nya berapa? Fungsinya adalah 15. Ini kalau kamu menggunakan tabel, berarti kamu harus nyari kalau min 4 berapa y-nya, 3 berapa ya. Kan di sini masih ada 3 baris yang kita hilangkan. Oke. Kalau menggunakan tabel mungkin nanti agak lama, tapi kita coba dengan yang lain. Walaupun belum ibu kasih materinya, tapi insya Allah sebenarnya ini materinya hampir sama seperti kelas 8 di fungsi linier ya. Oke, ibu hapus dulu hasilnya itu tadi. Oke, kita akan mencoba mencari dengan A. Ya, kita cari dulu yang A dulu ya, nak ya. A. Hitunglah bayangan X sama dengan min 4, berarti sini X-nya nilainya min 4. Bayangannya itu berarti tadi Y sama dengan berapa? Oke, kita tulis persamaan atau fungsinya. Berarti fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 3. Oke, kita masukkan nilai x-nya, substitusikan x-nya dengan min 4. Sama dengan 2 kali x-nya ganti min 4, pangkat 2 ditambah 5, x-nya kita ganti lagi min 4, dikurang 3. Oke, sama dengan yang kita hitung adalah yang dalam kurung dulu tentunya, berarti 2 kali min 4 pangkat 2, min 4 kali min 4, min kali min plus, 4 kali 4, 16, berarti di sini adalah 16. Oke, ditambah 5 kali min 4, ini positif, ini negatif, berarti negatif ya, karena ini perkalian. 5 kali 4, 20. Dikurang 3, oke. 2 kali 16 berarti 32. Ini sama-sama negatif, bukan berarti jadi positif, karena ini udah penjumlahan. Negatif 20 ada di kiri, kurang 3 berarti bergeser lagi ke sebelah kiri. Berarti 20, 21, 22, 23. Berarti ditambah negatif 23. Oke, maka hasilnya berapa? 32 itu ada di kanan, mundur sejauh 23 langkah ke kiri. Berarti 32 dikurang 23 hasilnya adalah 9. Oke, kita sudah dapat nilai 9. Berarti 9 itu adalah bayangan untuk X min 4, Y-nya adalah 9.
Oke, alhamdulillah yang A sudah dapat. Bagaimana dengan yang B-nya? Oke, yang B-nya F3. Yang ditanya adalah F3. Kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3. Oke, yang ditanya adalah F3 sama dengan. Nah, kamu lihat di sini selaras ya. Oke, berarti X-nya kita ganti 3, berarti 2. X-nya di sini kita ganti 3, pangkat 2, ditambah 5, X-nya 3, dikurang 3. Oke, sama dengan 3 pangkat 2, 9. 9 dikali 2, 18. Ditambah 5 kali 3 adalah 15, kurang 3. Oke, 18 tambah 15, 33 dikurangin 3, maka hasilnya adalah 30. Oke, maka kita dapat nilai dari F3 adalah 30. Oke, sudah dapat alhamdulillah A dan B sudah bisa kita lewati. Bagaimana dengan yang C-nya? Oke, yang C-nya kita tulis fungsinya. Fungsi kuadratnya adalah 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 3. Oke? Di sini minum bukan x. Kenapa? Karena ditanya nilai x. Ini minum itu adalah nilai fungsi. Berarti nih fx. Ya, ingat fx nilai fungsi. Berarti nilainya adalah min 6. Sama dengan bedakan C sama D penulisannya ya. Berarti 2x pangkat 2 ditambah 5x kurang 3. Oke, coba saksikan, perhatikan. Angka-angka yang terbentuk ini bentuknya hampir sama seperti persamaan kuadrat ya. Tapi kalau di persamaan kuadrat itu kan sama dengan 0. Tapi di sini sama dengannya min 6. Nah, bagaimana caranya supaya dia jadi 0? Maka min 6 ini berarti harus kita geser ke sebelah kanan ya. Oke, kalau kita geser berarti kita tulis dulu yang nggak bergeser. Berarti 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3. Min 6 kalau bergeser berarti jadi plus 6 sama dengan 0. Oke. 2x pangkat 2 ditambah 5x. Min 3 tambah 6 hasilnya positif 3 sama dengan 0. Oke. Sudah? Kalau sudah lihat bentuknya jadi persamaan kuadrat kan? Nah, kalau dia persamaan kuadrat berarti kita akan mencari nilai x. Nilai x itu berarti sama saja kita mencari akar-akar persamaan atau x1 dan x2. Ingat x1 dan x2 itu menggunakan dua rumus kemarin, yaitu rumus ABC dan rumus pemfaktoran. Tapi Ibu lebih senang menggunakan pemfaktoran, jadi kali ini kita menggunakan pemfaktoran aja ya. Tapi kalau kamu pakai rumus ABC juga boleh kok. Oke, kita akan mencari akar dari 2x pangkat 2 tambah 5x tambah 3 sama dengan 0. Ingat, untuk mencarinya kamu harus cari dulu berapa yang dikalikan berapa, hasilnya adalah, ingat, 2 kali 3 ya. A sama C dikalikan dulu. 2 kali 3 hasilnya 6. Berarti berapa kali berapa hasilnya 6? Gitu ya. Lalu cari setelah perkalian, tapi kalau ditambah dia hasilnya adalah 5, yaitu bagian B. Oke, pikirkan kira-kira berapa ya angkanya ya kalau ditambah 5, kalau dikali hasilnya 6. Ternyata angkanya adalah 2 dan 3 ya, benar ya. 2 tambah 3 hasilnya 5, 2 kali 3 hasilnya 6. Oke, karena sudah dapat berarti kita tulis dulu persamaannya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Wal akhiru, jadi tulis dulu awal dan akhir. Kalau sudah yang tengahnya baru kita tulis, ini ada 2 berarti tambah 2x tambah 3x. Oke, kalau sudah kita cari pemfaktorannya ya. 2 di sini 2 bisa difaktorkan, bisa, maka keluarlah angka 2. Di sini ada x pangkat 2, sini ada x, bisa kita keluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Yaitu x-nya. Oke. Kalau sudah ada lagi? Nggak ada ya. Berarti kita tutup. Supaya jadi 2x pangkat 2, 2 sudah ada, berarti tidak. X pangkat 2, ini sudah ada x, berarti x kali x. X kali x ditambah 2x dikali berapa supaya hasilnya 2x, ternyata 2x dikali 1.
Oke, sudah dapat. Nah, karena sudah dapat, kita lanjut ke sini, ditambah pemfaktorannya, lagi 3x sama 3. Berapa ini? Ternyata 3 ya. Kita buka 3. Ini X, ini nggak ada, berarti tidak bisa difaktorkan, berarti hanya 3 saja. Supaya jadi 3X, berarti 3 dikali X. 3 dikali berapa supaya hasilnya 3? Ternyata 3 dikali oleh positif 1. Oke, sama dengan 0. Selesai ya. Oke, yang di luar dengan di luar berarti 2x di luar dengan 3, itu ada di luar berarti 2x tambah 3. Yang dikurung karena sudah sama tinggal ditulis x tambah 1. Oke, sudah dapat pemfaktorannya. Sekarang tinggal nyari x1 dan x2-nya. 2x tambah 3, 2x tambah 3. 2x tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan positif jadi negatif min 3, maka x-nya sama dengan min 3 per 2. Oke, sudah dapat x1. Lanjut lagi ke x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan plus, kita geser berarti jadi min 1. Oke, sudah dapat, alhamdulillah. Berarti untuk yang C, untuk mendapatkan nilai fungsi min 6, ternyata dia X-nya ada 2, yaitu nilainya min 3 per 2 dan min 1. Oke, berbeda ya untuk A dan B. Kalau untuk yang C, itu ternyata jawabannya bisa 2. Oke, kita lanjut ke yang D, tapi Ibu mau hapus dulu ya, karena udah nggak ada space lagi. Ibu hapus dulu. Oke, mana nih? Tunggu, sabar ya, Ibu hapus dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor bagian D. Oke, soal yang D. Ini D, fx sama dengan 15. Oke, kita coba jawab dulu untuk yang D. Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 3. Oke, di sini ada fx sama dengan 15. Ingat, ini fx sama dengan 15, bukan x-nya ya. Tapi nilai fx, berarti fx ini kita ganti sama 15. Kita ganti 15. Oke, sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3. Oke, nah sampai sama kayak seperti yang tadi ya. Berarti ini harus sama dengan 0. Maka yang mana kita geser? Otomatis yang 5. Kita geser nih 15-nya. Oke, berarti ini 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3. 15. Berarti kalau kita geser ini positif. Berarti kalau digeser jadi negatif 15 sama dengan 0. Oke, karena udah nggak ada lagi. Oke, kita lanjut lagi. Berarti ini 2x pangkat 2 ditambah 5x negatif 3 atau min 3 dikurang 15. Kurang 3 kurang 15. Kurang 3 ada di kiri, bergeser lagi ke kiri 15, berarti negatif 18 sama dengan 0. Yuk kita pikirkan deh. Berapa yang dikalikan berapa, hasilnya adalah 2 kali min 18. Min 18 berarti 36. Oke? 36. Tapi kalau dijumlah, hasilnya adalah 5. Ayo pikirkan. Kita buat cara-caranya ya. Oke, kita buat cara-caranya 36. 36 itu perkalian 1 kali 36. Lalu 2 kali 18. 3 kali 12. 4 kali 9. Ya, 6 kali 6. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi ya. Nah, coba dilihat dari angka-angka yang dibentuk, kira-kira mana yang bisa menghasilkan angka 5. Dilihat dari sini, ternyata yang bisa angka 5 adalah ini, 4 sama 9. Berarti kita pakai ini 49. 4, 9. Tapi 49 di mana supaya hasilnya dapat 5? Oke, berarti harus ada pengurangan.
tangan. Siapa yang dikurang? Karena sini 5-nya positif, berarti yang besar nilainya positif, berarti yang kecil nilainya negatif. Berarti negatif 4 tambah 9. Benar nggak negatif 4 dikali 9 hasilnya min 36? Benar kan? Nah, sudah dapat. Oke, kalau sudah dapat nilainya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awalu wal akhiru. Bukan min 18 ya. Tunggu, Ibu hapus dulu. Salah nulis, masih ingat soal yang tadi. Oke, dihapus dulu. Ini bukan min 18. Oke, ternyata hasilnya tadi hasilnya min 18 ya. Min 18 bukan tadi. Ya, min 18. 18 sama dengan 0. Oke, sekarang kita tulis ini min 4x. Berarti ini tulis min 4x ditambah 9. Oke, kita tulis tambah 9x. Oke, yuk kita pikirkan. 2 sama 4. Faktornya berapa 2 sama 4? Faktor 2 sama 4 berarti 2 ya. Oke, kita masukkan 2. X kuadrat sama X berarti X juga faktor. Buka kurung. 2x kali berapa supaya jadi 2x kuadrat? Ternyata 2 kali 1 x supaya jadi x kuadrat berarti 2x kali x gitu ya. Dikurang 2 kali berapa supaya jadi 4? Ternyata 2 ya. 2 kali 2 benar min 4x. Oke, sudah selesai. Tutup. Tambah. Cari 9 sama 18 itu faktornya berapa? 9. 18 ternyata bisa jadi 9. Karena apa? 18 itu kan 2 kali 9. Ini 9 juga. Oke, berarti 9 kita 9-nya kita keluarkan. Oke. Oh, susah sekali ya nulis angka 9 ya nak. 9x ini nggak ada berarti nggak kita ini. Oke, 9x supaya jadi 9x berarti 9 kali x. Supaya jadi 18 berarti 9 dikali min 2. Oke, sama dengan 0. Dah sama ya yang dikurungnya ya. Karena udah sama berarti yang di luar sama di luar. Berarti 2x sama positif 9. Yang dikurung satunya lagi adalah x kurang 2 sama dengan 0. Yuk, kita lanjut lagi. 2x tambah 9. Kita cari akar-akarnya. Pokoknya diingetin lagi materi persamaan kuadratnya. Berarti 2x tambah 9 sama dengan 0. 2x sama dengan 9-nya bergeser positif jadi negatif 9. Maka x-nya sama dengan negatif 9 per 2. Oke, sudah dapat 1. Yang keduanya, x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min jadi plus. Oke, sudah dapat x2-nya. Berarti untuk fx 15 itu didapat jika x-nya min 9 per 2 dan x-nya 2. Oke, sudah selesai. Itu cara menjawab soal-soal terkait dengan penyajian fungsi kuadrat dengan tabel. Semoga kalian sudah paham ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga kalian, anak-anak hebat, anak soleh dan soleha, menjadi lebih ahli dalam bermatematika. Ingat, kalau mau jadi ahli, maka harus banyak latihan. Oke, sampai ketemu dengan video Ibu. Jangan lupa subscribe-nya. See you.